Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Hari ini saya tidak akan membahas matematika, namun saya akan membahas tentang perjalanan saya menuju Polstat STIS. Namun sebelum menuju ke cerita tersebut, terlebih dahulu saya memiliki dua soal sebagai pengantar agar obrolan kita pada hari ini bisa sedikit menambah ilmu juga. Jadi tidak sekedar menambah motivasi, melainkan dapat menambah ilmu pengetahuan. Oke, di sini saya udah siapin dua soal yang saya buat sendiri. Kira-kira inilah gambaran soal TWK. Gambaran soal TWK yang saya buat memang agak sedikit berbeda dengan biasanya. Inilah yang saya maksud dengan soal yang lebih ditujukan kepada cara berpikir yang lebih kreatif gitu. Maksudnya di mana kalau biasanya kita melihat soal itu kan langsung misalkan isi pasal sekian ayat sekian adalah, nah di sini saya buat dalam bentuk cerita. Jadi kalian tuh lebih bisa sedikit berpikir walaupun mungkin saja ini itu mudah gitu kan. Oke, langsung saja kita bahas untuk dua soal ini. Yang pertama itu ada sekolah merupakan salah satu sarana untuk menuntut ilmu di Indonesia. Dalam mempersiapkan sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah sangat memprioritaskan pendidikan. Namun, apakah kamu tahu siapa yang wajib mengikuti pendidikan dasar di Indonesia? Nah, kalau kita lihat dari isi teks ini, kita kan ditanya ini, apakah kamu tahu siapa yang wajib mengikuti pendidikan dasar di Indonesia? Kita kan tahu ya, ini kan soal TWK. Jadi menjurusnya itu ke undang-undang sebenarnya. Karena ini ada di Undang-Undang Dasar 1945, saya lupa pasal 31 atau 32 ya. Pokoknya kamu bisa lihat sendiri di ayat 2 kalau nggak salah, di antara pasal tersebut. Saya agak sedikit lupa. Itu jawabannya adalah setiap warga negara. Jadi di situ disebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Saya lupa pasal 31 apa 32 ya. Intinya antara itu deh, ayat 2 kalau nggak salah. Nah, di sini jawabannya B. Ini biar kita lebih berpikir lagi. Jadi soalnya itu nggak monoton tentang isi pasal sekian ayat sekian adalah. Nah. Kemudian nomor 2, dalam pergaulan sehari-hari, Andi adalah anak yang suka meminjam peralatan milik temannya tanpa dikembalikan. Baik itu peralatan tulis sampai barang-barang pribadi milik temannya. Sayangnya, teman-temannya meminta Andi untuk mengembalikan barang yang telah ia pinjam, namun Andi selalu marah dan mencaci temannya dengan sebutan pelit. Nah, berdasarkan informasi tersebut, sikap Andi telah mencerminkan sikap yang di sini kita baca perlahan-lahan. Ini juga menjurus ke undang-undang sebenarnya. Pasal 28. Pokoknya di pasal 28 itu tentang hak. Yaitu berarti dia melanggar hak orang lain. Karena Andi tuh di sini di apa disebutin anak yang suka minjam peralatan milik temannya tanpa dikembalikan. Bisa saja dikembalikan tapi itu lama gitu loh. Jadi kan sebenarnya kan kalau milik terkait dengan barang-barang itu kan ada hak milik atau hak pribadi. Nah, Andi itu udah melanggar hak milik temannya karena temannya kan berhak juga untuk barang-barang tersebut. Seperti itu. Jadi itu cuman pengantar saja tentang obrolan kita. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari pembicaraan kita, yaitu pengalaman saya di masuk Polstat STS. Jadi sebenarnya berawal tahun 2017 saat saya mengikuti suatu lomba matematika, saya disarankan oleh pembimbing saya untuk masuk STIS. Sebenarnya awal mula saya suka matematika itu sejak SMA ya, kelas 10. Kalian bisa lihat video pertama saya tahun 2017 Januari. Nah itu cikal bakal saya suka matematika, lalu saya nge-YouTube.
Dan matematika adalah salah satu alasan saya untuk masuk Polstat STIS. Seiring berjalannya waktu, saya menguasai materi matematika, dan saya nggak tahu tahap selanjutnya itu ada SKD dan sebagainya, itu saya kurang tahu awalnya. Nah, jadi saya cuma mempersiapkan matematika aja. Jadi ketika tes saya tidak terlalu kaget gitu. Jadi nggak terlalu kaget karena saya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi sesampainya tahap 1 saya berhasil lolos. Kemudian tahap 2. Jadi tahap 1 itu saya nggak terlalu terbebani lah karena saya persiapannya juga udah jauh-jauh hari. Dan saya sebenarnya pas kelas 12 awal saya juga sempat bimbang, sempat ragu mau ke Polstat STIS dengan berbagai alasan, tetapi setelah saya pikir-pikir lagi memang ini jalan saya gitu loh. Jalan saya. Dan sebelum ke Polstat STIS sebenarnya saya juga alhamdulillah sudah dapat SNMPTN. Jadi saya udah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah saya di Kalimantan Barat. Jadi saya nggak perlu takut lagi misalkan saya tiba-tiba di tengah jalan saat tes gagal, mungkin saya bisa karena saya udah ada cadangan kampus gitu loh pada saat itu. Nah, alhamdulillah juga, jadi saya nggak harus ribet ikut SB atau UTBK, jadi saya bisa lebih fokus ke uh, tes Polstar STS. Jadi pas tahap 1 jadi saya nggak punya terlalu banyak beban. Nah, kemudian di tahap 2 itu sebenarnya udah saya ceritain di video saya sebelumnya. Mungkin bisa saya kasih referensinya di sini. Ini video saya sebelumnya. Jadi pada saat itu waktunya itu sebenarnya tes tahap 1 dan tahap 2 itu kalau nggak salah 1 bulan tenggat waktunya. Beda waktunya maksudnya. Tapi tahu-tahu dimajuin. Nah, di situ jadi saya cuman punya persiapan sekitar 2 mingguan. Nah, kebetulan pas pas SKD itu saya nggak tahu, nggak bener-bener nggak tahu soal apa sih yang ada di SKD itu. Jadi saya buka bukunya itu bukan buku yang up to date sebenarnya, buku yang udah 2017 dan punya CPNS. Jadi saya belajar dari situ. Oh, saya lihat ada TWK, TIU, TKP. Kebetulan di TWK saya memang pas sekolah itu memang dibilang jago sih enggak ya. Cuman bisa lah untuk sejarah dan PKN itu nilai saya cukup memuaskan. Jadi saya nggak terlalu berat kalau belajar hafalan-hafalan seperti itu. Cuman saya takutnya aja awalnya di TKP karena banyak dengar-dengar juga orang itu banyak gak lolos di TKP. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir mungkin saya juga bingung mau belajar apa di TKP gitu loh. Karena nggak ada yang spesifik dari soalnya. Maksudnya nggak ada, misal kalau matematika itu kan ada per bab gitu kan. Kalau TKP itu benar-benar kepribadian kita banget. Jadi saya putuskan untuk berlatih soal-soal TKP. Nah, untuk TIU sendiri sebenarnya juga nggak berat, cuman saya agak sedikit pesimistis di sinonim antonim karena hafalan saya di situ sangat minim sekali. Tapi untuk numeriknya, hitung-hitungannya, kemudian ya kayak analoginya itu saya masih bisa. Jadi masih dikategorikan mampu, dan alhamdulillah setelah saya tes keluar hasilnya TWK saya, TIU saya dan TKP saya semuanya melampaui passing grade, dan itu kemarin masih pakai passing grade yang lama yang TKP-nya masih 143. Dan alhamdulillah lanjut ke psikotes. Nah, di psikotes saya itu sebenarnya ada kenalan jadi kakak tingkat di sana. Saya juga nggak tahu sih, cuman ketemuan aja di DM gitu kan. Maksudnya cuman DM-DM-an aja di IG. Dia yang nyaranin saya dari tahap 1 sampai
ya sampai lulus lah. Jadi di psikotes saya disaranin cuman belajar dari YouTube aja. Jadi kayak belajar tes warteg, kemudian tes Karplin, benar salah, kemudian ada tentang kekonsistenan. Nah, di situ saya belajar banyak di YouTube. Tapi tahun ini kayaknya ya memang udah fix ya. Jadi psikotes tahun ini tuh ditiadakan. Saya juga nggak tahu. Dan alhamdulillah di psikotes saya juga lulus. Nah, dan tahap terakhir itu di kesehatan. Di kesehatan itu sebenarnya saya nggak tahu banyak ya kesehatannya seperti apa. Saya juga nggak nanya-nanya, tapi ada juga saran waktu itu, ada masukan kalau memang sehat, ada nggak ada riwayat penyakit yang eh, besar gitu kan, juga nggak buta warna, itu bisa. Kebetulan saya juga nggak minus sih, mata saya normal masih alhamdulillah, dan saya nggak buta warna. Tapi kalau walaupun saya mendapat info tersebut, saya juga kemarin sedikit banyaknya mempersiapkan diri saya kayak jogging-jogging gitu kan. Terus pola makan saya dijaga. Itu pas tes kesehatan dan memang alhamdulillah hasilnya memuaskan. Nah, dan terakhir kemarin nunggu pengumuman dan alhamdulillah lulus. Jadi memang agak persiapan saya sebenarnya yang lama itu matematika dulu. Jadi yang lain-lainnya itu berjalan waktu aja gitu. Jadi step by step. Jadi pesan saya buat kalian kalau belajar ya harus punya target juga. Kamu hari ini mau belajar apa? Jadi jangan random boleh, tapi harus ada target. Dan jangan panik. Dan banyak latihan, ya ikut-ikut TO. Tapi jangan terlalu banyak juga. Jadi semakin banyak juga akan bisa membuat kalian ambiar takutnya. Dan satu lagi, jangan sampai pandemi seperti ini itu melenturkan semangat kalian. Justru saat-saat pandemi kayak ginilah semangat kalian itu berkobar-kobar gitu. Jadi di rumah kalian memanfaatkan waktu untuk belajar. Jadi nggak lama kok. Kalian cuma belajar 1, 2, 3 bulan aja. Setelahnya kalian bisa menikmati hasilnya untuk berjuang lagi dalam mempertanggungjawabkan mimpi kalian. Jadi karena nggak ada sesuatu yang dapat diambil secara gratis dan praktis sehingga butuh perjuangan. Oke, mungkin ya itu perjalanan saya. Intinya kalau ditanya kenapa milih STS, karena matematik sih. Nggak ada alasan lain. Dan sesuai fashion aja. Kebetulan kedinasan ini kan sekolahnya gratis dan lulusannya langsung kerja. Jadi lebih tertarik di situnya sih. Tapi kalau kalian mau dengan jalan yang lain, maksudnya mungkin kuliah di PTN atau di PTS, itu hak kalian masing-masing. Dan saya juga sedikit banyaknya memotivasi kalian biar tergugah lagi untuk belajar, untuk eh, mempersiapkan diri masuk Polstat STS tentunya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan saya menggunakan pengantar soal dan saya menceritakan pengalaman saya dapat memberikan kalian informasi serta motivasi yang dapat menggugah semangat belajar kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar saran dan kritik kalian. Share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.